Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Destiarika. Saya murid dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang disingkat dengan KemHRI atau dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia disingkat dengan DepHRI adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945, tepatnya pada 75 tahun yang lalu. Dan sekarang, sejak tanggal 23 Oktober 2019, Menteri Pertahanan dijabat oleh Prabowo Subianto. Kementerian Pertahanan Indonesia memiliki 3 masa, yaitu masa Orde Lama Sunting, kedua, masa Orde Baru Sunting, dan ketiga, masa Reformasi Sunting. Masa Orde Lama Sunting setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera menyusun kabinet pertama, yaitu Kabinet Presidensial. Kabinet pertama tersebut belum memiliki Menteri Pertahanan. Fungsi pertahanan negara pada saat itu ada di Menteri Keamanan Rakyat. Pada 5 Oktober 1945, Soeprijadi dinyatakan sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun, ia tidak pernah muncul dan pada tanggal 20 Oktober digantikan oleh Menteri AD Interim Imam, Muhammad Suliyo Adikusumo. Pada masa Kabinet Jahir I, fungsi pertahanan negara juga masih berada di bawah wewengan Menteri Keamanan Rakyat, yang dijabat oleh Mr. Amir Jahrifuddin. Namun, pada Kabinet Jahir II, Menteri Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Menteri Pertahanan, yang tetap dijabat oleh Mr. Amir Jahrifuddin menjadi Perdana Menteri. Jabatan Menteri Pertahanan dijabat rangkap oleh Perdana Menteri pada periode Kabinet Hatta I saat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat akibat tekanan dari Belanda. Wakil Presiden Drs Muhammad Hatta merangkap sebagai Menteri Pertahanan di interim. Masa Orde Baru Sunting, pada Kabinet Pembangunan I, jabatan Menteri Pertahanan Keamanan dirangkap oleh Presiden RI Jenderal TNI Soeharto. Baru kemudian pada Kabinet Pembangunan II dan selanjutnya, fungsi pertahanan negara selalu disatukan dengan fungsi keamanan dan berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan dengan Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus menjadi Panglima ABRI. Lalu, masa Reformasi Sunting pada 1 Juli 2000, Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri menjadi pemisah TNI, Polri, dan juga dilakukan pemisahan jabatan di mana Menteri Pertahanan sebagai jabatan yang dijabat oleh kalangan sipil tidak lagi dirangkap oleh Panglima TNI. Peraturan melalui pertahanan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 16 mengatur lebih lanjut tentang tanggung jawab Menteri Pertahanan, yaitu Menteri memimpin Departemen Pertahanan, Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara,
Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden. Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya. Menteri merumuskan kebijakan umum menggunakan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya. Menteri menetapkan kebijakan penganggaraan, pengadaan, perekrutan, pengolahan, sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya. Menteri bekerja sama dengan pemimpin departemen dan instansi pemerintahan lainnya. Berdasarkan Pasal 18 Ayat 4, Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia. Ikut penjelasan atau deskripsi dari saya. Bila ada salah kata, saya meminta maaf. Kalau begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.